Ketika Carr masih kecil, ia tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah desa terpencil. Sang ayah di sana bekerja sebagai seorang petani jagung. Melihat ayahnya bekerja keras setiap hari, Carr pun merasa kasihan lalu berinisiatif membantu. Awalnya ayah Carr tak mengizinkan. Ia mengatakan seharusnya Carr itu fokus belajar dan bermain seperti anak-anak lain. Tapi karena tuh bocah terus maksa, ayah Carr akhirnya mengizinkan membantu. Beberapa tahun kemudian, kini Carr telah beranjak dewasa. Saat sedang menggarap ladang kebun, mendadak ibu Carr datang menyuruhnya bersiap-siap. Ternyata hari ini adalah hari keberangkatan Carr untuk mengikuti seleksi pelatihan militer Angkatan Laut Amerika Serikat. Di momen perpisahan mereka, sang ayah meminta Carr berjanji agar jangan pernah kembali ke desa lagi. Walaupun sedih, ayah Carr tetap harus mengucapkan kalimat tersebut karena dia ingin Carr bisa fokus bekerja serta menjadi orang sukses di kota tanpa harus memikirkan keluarganya. Namun, waktu sampai pangkalan militer, bukannya menjadi siswa pelatihan, Carr cuma jadi tukang masak aja. Pada masa itu, militer Amerika tak mengizinkan orang-orang berkulit hitam untuk bergabung menjadi anggota militer. Mereka masih menganggap orang kulit hitam adalah budak yang harus bekerja di bawah kaki orang kulit putih Eropa. Esok hari, Carr bersama teman-temannya melihat siswa pelatihan kulit putih seangkatan mereka sedang berenang. Teman Carr menjelaskan kalau jadwal berenang orang kulit putih dan orang kulit hitam itu berbeda. Mendengar ucapan barusan, Carr heran kenapa harus beda padahal mereka sama-sama manusia. Carr lalu nekat memberanikan diri ikut berenang. Waktu Carr datang, semua orang di sana langsung menghinanya. Bahkan kapten kapal sampai memerintahkan asistennya mengusir Carr dari laut. Akibat kejadian tersebut, Carr dikurung di ruang hukuman. Ketika kapten kapal datang, ia mengatakan bahwa dia terkesan melihat kecepatan berenang Carr tadi. Sang kapten kemudian memasukkannya ke dalam tim perenang penyelamat. Betapa bahagia hati Carr, ia pun langsung menulis surat untuk mengabari kedua orang tuanya. Esok hari, terlihat ada sebuah helikopter jatuh di laut. Di tengah kepanikan, kapten kapal segera memerintahkan seorang penyelam menyelamatkan pilot helikopter tersebut. Setelah lama menunggu, si penyelam akhirnya berhasil keluar. Penyelam itu bernama Chief Sunday. Ia adalah salah satu penyelam dengan pangkat Master Chief. Dalam angkatan laut, pangkat Master Chief merupakan pangkat tim penyelam tertinggi. Sayangnya, meski si pilot berhasil dievakuasi, nyawanya tak bisa diselamatkan. Kemudian penyelam kedua pun turun untuk menyelamatkan co-pilot yang masih berada di dalam laut. Oh ya guys, di sini satu penyelam cuma bisa nyelamatin satu orang doang. Soalnya di tahun itu baju penyelam beratnya bisa sampai 200 kilo lebih. Biar kalian ada gambaran, 200 kilo itu kayak berat aqua galon. Jadi kalian nyelam sambil ngegendong 10 aqua galon. Waktu penyelam kedua siap-siap mau turun, tali pengamannya putus hingga membuat penyelam tersebut seketika jatuh ke dasar laut. Chief Sunday pun nekat terjun menyelamatkannya tanpa menggunakan baju selam. Alhamdulillahnya mereka berdua berhasil selamat. Akibat kejadian itu, paru-paru Chief Sunday mengalami luka sangat parah dan diharuskan masuk ke rumah sakit. Ia juga dilarang dokter menyelam lagi sampai benar-benar sembuh total. Mendengar vonis dokter barusan, Chief Sunday begitu frustasi hingga membuat keributan di sana. Keesokan harinya, Chief Sunday disidang untuk mempertanggungjawabkan keributan kemarin. Dalam sidang tersebut, seluruh militer angkatan laut hadir, termasuk Carr.
Sang kapten lalu memutuskan menurunkan pangkat Chief Sunday menjadi pelatih tim penyelam baru. Selesai sidang, Carr menemui kapten. Ia memohon agar diizinkan ikut pelatihan menyelam di markas pusat. Carr berkata bahwa dia kagum melihat aksi penyelamatan Chief Sunday kemarin dan kini dia bertekad untuk bisa menjadi seorang penyelamat seperti Chief Sunday. Melihat tekad kuat itu, kapten luluh. Ia pun mengizinkannya berpindah divisi dari divisi perenang ke divisi penyelam. Esok hari Carr tiba di kamp pelatihan. Saat memberikan surat tugasnya pada penjaga, si penjaga terlihat bingung karena selama ini tak pernah ada satu orang kulit hitam pun yang boleh masuk ke pangkalan laut. Tak lama kemudian Chief Sunday keluar. Ternyata Chief Sunday inilah yang nantinya akan menjadi pelatih di kamp penyelam tersebut. Carr lalu mengatakan tujuannya datang ke sana. Tapi Chief Sunday malah mengejek Carr dengan bilang kalau orang kulit hitam itu nggak pantas jadi penyelam. Orang kulit hitam itu cocoknya cuma jadi tukang masak aja. Mendengar hinaan Chief Sunday, Carr hanya bisa istighfar. Setelah Chief Sunday pergi, ia terus menunggu di depan gerbang hingga sore. Waktu Chief Sunday kembali, dia muak melihat Carr masih ada di luar gerbang. Ia lalu mengusir pulang ke desanya, namun Carr menolak. Carr mengatakan kalau dia telah berjanji pada ayahnya bahwa dia pasti akan menjadi anggota angkatan laut. Melihat tekad Carr, Chief Sunday akhirnya mengizinkan masuk. Dalam camp, Carr dihampiri siswa pelatihan bernama Snowhill. Snowhill ini satu-satunya orang kulit putih yang mau menyapa Carr tanpa memandang warna kulit. Ia kemudian memberitahu kalau camp tersebut dipimpin oleh seorang mantan tentara angkatan laut bernama Mr. Papi. Snowhill lalu mengantarkannya ke kamar asrama. Di sana terlihat siswa pelatihan baru kulit putih lain tak menerima kedatangan Carr. Ketika Chief Sunday datang, ia menjelaskan pada semua siswa di sana bahwa Carr sekarang adalah bagian dari siswa pelatihan di campnya juga. Mendengar ucapan Chief Sunday, siswa lain pun satu persatu pergi meninggalkan asrama sambil mengatakan lebih baik keluar dari angkatan laut daripada harus tidur sekamar dengan orang kulit hitam. Hingga cuma tersisalah Carr berdua bersama Snowhill. Malam hari, Chief Sunday memaksa Carr bangun, menyeret keluar bahkan menyiramnya dan bilang kalau mulai sekarang Carr harus tahu posisi. Ia tak pantas bermalas-malasan. Gara-gara Chief Sunday nerima orang kulit hitam kayak dia, namanya sekarang jadi tercoreng. Carr di situ hanya bisa bertahan dari siksaan Chief Sunday. Esok hari pelatihan pertama Carr dimulai. Chief Sunday menjelaskan pada latihan pertama ini pasti akan ada banyak orang gagal karena berenang dan menyelam adalah dua hal berbeda. Chief Sunday yang tahu kalau Snowhill adalah perenang terbaik di kota asalnya, ia pun menguji kemampuan Snowhill menyelam. Akibat tak bisa menyelam, Chief Sunday langsung mengeluarkannya dari pelatihan. Hari demi hari berlalu, Carr bersama siswa lain terus menjalani pelatihan. Hingga pada saat ujian tertulis tiba, Carr dapat nilai jelek. Petugas memberitahu bila di ujian selanjutnya Carr dapat nilai jelek lagi, maka dia akan dikeluarkan dari pelatihan. Saat libur semester, Carr memilih pergi ke perpustakaan kota untuk belajar. Di sana, dia bertemu dengan wanita penjaga perpustakaan bernama Jo. Jo ini juga adalah seorang mahasiswa jurusan perawat. Namun ketika Carr meminta Jo membimbingnya belajar, Jo menolak dan mengatakan kalau pelajaran tentang angkatan laut itu sangatlah sulit serta butuh waktu berbulan-bulan sampai Carr bisa mengerti. Why do you want this so badly? Because they said I couldn't have it. Melihat kegigihan Carr, Jo memutuskan membantunya belajar. Good night. Pada ujian selanjutnya, Carr akhirnya berhasil mendapatkan nilai bagus. Siang hari, Chief Sunday kembali mengajar menyelam. Ia kemudian memerintahkan dua siswa pelatihan baru bernama Rocky dan Isert untuk mengelas kapal yang sudah tenggelam. Tapi waktu Isert lagi ngelas, mendadak kapal itu bergerak sampai nyaris jatuh ke jurang. What the hell? Oh, it's slipping, Chief. Somebody can you tell me what just happened? This wreck is
Di tengah kepanikan, selang udara Isert nyangkut. Dari atas, semua orang mendengar teriakan minta tolong Rocky dan Isert. Carr pun mengajukan diri menyelamatkan mereka berdua. Karena udah nggak punya pilihan lain, Chief Sunday lalu memberi Carr waktu 5 menit untuk menyelamatkan mereka berdua sebelum mereka kehabisan udara. What the hell is that, Cookie? It's gonna change you out and you're gonna be walking out of there. 5 minutes of air in that suit if he don't pass. For 2 minutes, I want you to think of your face, go up to change out, and that boy's dead. He's got a fresh lung. I want you to sing it. I don't know any song. You got the easy. Please. You should breathe in. I wasn't made for Let me come home now. I wanna come home now. I wanna quit. Get your mouth now. I want to quit. She's moving, Waktu sedang diselamatkan, Rocky yang ketakutan malah kabur meninggalkan Carr dan Isert. Carr pun kesal tapi dia tetap harus terus melanjutkan misinya menolong Isert. Dan setelah kejadian itu, Chief Sunday membacakan penghargaan dari Komandan Angkatan Laut. Namun penghargaan tersebut justru malah diberikan pada Rocky. Walaupun telah berjasa menyelamatkan nyawa rekannya, sang komandan tetap tak mau mengakui jasa Carr hanya karena dia berkulit hitam. Para siswa pelatihan lain yang melihat kesabaran Carr itu pun merasa simpati. Perlahan-lahan mereka mulai mau berteman dengannya. Esok hari, Carr menelpon keluarganya di desa. Di telepon tersebut, sang ibu mengabarkan bahwa ayah Carr telah meninggal dunia. Mendengar kabar itu, Carr begitu sedih. Ibunya bercerita kalau ayah Carr sengaja tak memberitahu soal penyakitnya agar Carr tetap bisa fokus belajar dan meraih cita-cita tanpa perlu mengkhawatirkan kondisi sang ayah yang sedang sakit parah. Hingga malam hari, Carr masih juga tak menyangka ayahnya sekarang telah tiada. Ia lalu teringat Joe yang selalu membantu setiap ada kesulitan. Ia pun meminta Joe datang menemaninya. Ketika sedang menunggu, Carr dihampiri seorang wanita. Ternyata dia adalah istri Chief Sunday. Melihat Carr menangis, wanita tersebut lalu mengatakan bahwa mereka berdua bernasib sama. Saat ini dia juga sedang sedih karena di hari anniversary pernikahan mereka, Chief Sunday justru memilih berpesta bersama rekan-rekannya. Ia kemudian mengajak Carr pergi ke bar tempat Chief Sunday berpesta. Waktu sampai di bar, seketika seluruh anggota Angkatan Laut melihat ke arah Carr dan melaporkannya pada Chief Sunday. Chief Sunday langsung memarahi Carr habis-habisan sambil mengatakan kalau orang kulit hitam tak pantas berada di sana. Mendengar hinaan itu, Carr pun meledak. Untuk pertama kalinya, Carr berani melawan Chief Sunday. Dengan emosi, dia mengatakan Chief Sunday pasti cuma iri gara-gara Carr lebih hebat darinya. Ketika Joe masuk ke dalam bar, dia bingung melihat keributan tersebut. Chief Sunday di situ menantang Carr lomba tahan nafas dalam air. Jika Carr kalah, maka Chief Sunday akan mengeluarkannya dari camp pelatihan, tapi jika Carr menang, dia akan mengizinkan Snow Hill masuk ke campnya lagi. Carr yang sudah sangat muak dengan semua penghinaan Chief Sunday selama ini, ia memutuskan menerima tantangan itu.
seconds. 10 laps, ready? 3 minutes, 10 seconds. Car menang. Selesai pertandingan, Car bingung kenapa Joe tak ada di mana-mana. Ia pun langsung mengejarnya. Car lalu bertanya kenapa Joe pergi. Joe menjelaskan bahwa alasan dia datang ke sana adalah untuk pamit karena sekarang Joe sudah diterima kerja di luar kota dan akan berangkat besok. Mendengar kabar barusan, Car benar-benar kaget. Ia kemudian nekat memberanikan diri melamar Joe saat itu juga. Car berjanji setelah lulus pelatihan nanti, ia pasti akan pergi menemui Joe. Besok malam, Mr. Papi memanggil Chief Sunday. Ia meminta Chief Sunday agar tak meluluskan Car di ujian besok bagaimanapun caranya. Mr. Papi tak sudi bila ada orang kulit hitam yang berhasil lulus dari campnya. Meskipun mereka berdua sama-sama tak menyukai Car, tapi Chief Sunday lebih tak menyukai cara Mr. Papi menyalahgunakan jabatannya hanya untuk urusan pribadi. Semenjak kejadian kemarin, Chief Sunday sadar Car jauh lebih hebat darinya. Namun bagaimanapun juga, ia tak bisa menolak perintah sang atasan. Chief Sunday kemudian menyampaikan perintah tadi pada Car. Di dalam sana mereka berdua berdebat gara-gara Car masih tetap maksa ikut ujian. Chief Sunday yang emosi langsung membanting radio pemberian ayah Car. Melihat satu-satunya barang peninggalan sang ayah rusak, Car begitu sedih. Esok hari saat semua peserta sedang siap-siap, tanpa diduga Car datang. Ia lalu menatap Chief Sunday dengan tatapan penuh percaya diri. Melihat tatapan Car tersebut, Chief Sunday mau tak mau mengizinkannya ikut ujian. Setelah semua peserta siap, ujian dimulai. Dari atas, beberapa orang melemparkan tas berisi perlengkapan ujian ke dalam air. Tapi waktu giliran Car, tasnya dirobek atas perintah Mr. Papi. Di dalam air, Car yang gak tahu apa-apa, dia tetap berusaha mencari peralatannya. Beberapa jam berlalu, para peserta satu persatu berhasil menyelesaikan ujian. Hingga hanya tersisa Car seorang diri. Mr. Papi yang memantau ujian tersebut kemudian menyuruh Chief Sunday untuk membiarkan Car tetap berada di dalam air sampai kehabisan nafas. Chief Sunday di situ merasa dilema. Ia tak bisa menolak perintah Mr. Papi karena nanti karirnya pasti akan hancur. Sementara Joe yang sedang bekerja merasakan suatu firasat buruk tentang Car. Ia pun bergegas pergi ke tempat ujian berlangsung. Hingga malam hari, Car masih berada di bawah laut. Chief Sunday serta para peserta ujian lain terlihat mulai khawatir. Dari jauh, Mr. Papi terus berteriak agar Chief Sunday tak menolong Car. Di tengah kebimbangan, Chief Sunday akhirnya memutuskan untuk melawan perintah sang atasan tersebut dan segera memerintahkan para peserta lain mengangkat Car ke permukaan. Namun, saat mereka mencoba menarik Car, tiba-tiba... Hold on, Mike. Car dinyatakan lulus. Esok hari pada acara kelulusan, Snow Hill datang ke camp untuk memberitahu kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya, pihak Angkatan Laut memperbolehkan Snow Hill ikut pelatihan menyelam lagi. Kabar buruknya, Chief Sunday telah dipecat akibat menentang perintah Mr. Papi dengan meluluskan Car. Car di situ hanya bisa terdiam. Ia lalu membereskan barang-barangnya. Di atas kasur, dia kaget melihat radio peninggalan sang ayah sudah kembali utuh.
Ia tahu pasti Chief Sunday lah yang membetulkan radio tersebut. Beberapa tahun kemudian, kini Carr sudah menjadi penyelam senior di Angkatan Laut. Ia juga telah menikah dengan Joe serta memiliki seorang anak. Saat ini, Carr sedang menjalankan misi terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat, yaitu mencari bom nuklir yang tenggelam di dasar laut. Sang komandan memberitahu Carr bila bom itu sampai meledak, maka kekuatan ledakannya bisa membuat satu wilayah hancur total. Awalnya komandan ragu Carr bisa menyelesaikan misi sendirian. Tapi lagi-lagi Carr membuktikan pada semua orang kalau dia berhasil. Berita tentang keberhasilan Carr tersebut langsung disiarkan ke seluruh penjuru Amerika. Carr yang dulu selalu direndahkan hanya karena berkulit hitam, kini ia justru menjadi pahlawan. Sang komandan kemudian memerintahkan anggota lain mengangkat bom itu ke permukaan. Namun ketika bom diangkat, waktu sadar, Carr kaget kenapa dia berada di rumah sakit. Joe lalu memberitahu bahwa akibat insiden kemarin, kaki Carr hampir putus. Carr divonis tak bisa berjalan dengan normal lagi. Mendengar kabar itu, Carr benar-benar syok. Ia merasa malu pada sang ayah karena telah gagal membanggakannya. Di sisi lain, terlihat Chief Sunday kini berada di rumah sakit jiwa. Ia mengalami depresi parah setelah izin menyelamnya dicabut. Esok hari, ketika Chief Sunday sedang duduk sendirian, seorang perawat rumah sakit jiwa memberikannya sebuah koran. Di koran tersebut, ia melihat berita tentang kecelakaan Carr kemarin. Sebagai mantan gurunya, Chief Sunday merasa harus pergi menemui Carr. Beberapa waktu berlalu, sang komandan bersama asistennya datang menjenguk. Tak lama kemudian, Kapten Angkatan Laut yang bernama Hanks juga datang. Carr di situ memohon agar diizinkan kembali bertugas bila sudah pulih nanti. Namun melihat kondisi Carr sekarang, Kapten Hanks dengan berat hati menyatakan Carr tak akan pernah bisa menyelam lagi. Mendengar ucapan Kapten Hanks, bukannya sedih, Carr justru malah menunjukkan sebuah berita koran tentang seorang pilot kebanggaan Angkatan Udara yang hanya memiliki satu kaki. Carr pun meminta Kapten Hanks memberikannya waktu beberapa minggu untuk membuktikan kalau dia juga mampu menjalankan tugas seperti pilot tersebut dan menjadi kebanggaan Angkatan Laut. Carr juga meminta dokter mengamputasi kakinya agar tak mengganggu dalam menjalankan misi. Ketika semua pergi, Joe yang dari tadi mendengar obrolan mereka, ia langsung memarahi Carr serta menentang keinginannya yang terlalu memaksakan diri. Carr di situ merasa dilema, apakah dia harus menyerah pada nasib dan hidup normal bersama keluarga kecilnya atau tetap mengejar cita-cita. Setelah membulatkan tekad, Carr memilih untuk mengejar mimpinya lagi. Saat pulih dari operasi, Carr mulai berlatih membiasakan hidup hanya menggunakan satu kaki. Ketika sedang berlatih, Chief Sunday datang. Ia lalu mengatakan bahwa kemarin waktu dia membaca berita tentang Carr, Chief Sunday merasa nasib mereka berdua sama, yaitu sama-sama terpuruk karena tak bisa menyelam lagi. Tapi sebagai mantan gurunya, Chief Sunday mengenal siapa Carr. Di mata Chief Sunday, Carr adalah anak yang pantang menyerah. Ia kemudian berjanji akan mencoba meyakinkan para petinggi Angkatan Laut agar mengizinkan Carr kembali menyelam. Chief Sunday juga akan membantunya melewati masa pemulihan. See you in court. Sampailah pada hari sidang penentuan untuk menentukan nasib Carr di Angkatan Laut. Sayangnya di depan pintu, seorang penjaga melarang Chief Sunday masuk. Di dalam, setelah Carr menjawab beberapa pertanyaan, Kapten Hanks menyuruh salah satu penjaga membawakan baju selam.
Kapten Hanks menantang Carr bila dia bisa berjalan 12 langkah aja dengan memakai baju selam yang beratnya lebih dari 200 kg itu, maka Kapten Hanks akan mengizinkan Carr menjadi penyelam lagi. Di luar ruangan, Chief Sunday membentak dan memaksa penjaga agar mengizinkannya masuk. Tuh bocah yang tahu kalau Chief Sunday suka mukulin orang, ia pun takut lalu ngizinin masuk. Saat membuka pintu, betapa kagetnya dia melihat para petinggi sedang menyuruh Carr memakai baju selam. Dari belakang juga terlihat anak serta istri Carr baru sampai untuk menyaksikan perjuangan sang ayah. Chief Sunday meminta keringanan pada para petinggi dengan menjelaskan kalau orang biasa aja kesulitan berjalan menggunakan baju selam seberat itu, apalagi Carr. Namun Carr terus meyakinkan Chief Sunday. Dengan tatapan percaya diri, Carr akan membuktikan bahwa kekurangan bukan halangan seseorang meraih mimpinya. Melihat tekad muridnya itu, Chief Sunday memilih untuk mendukung keputusan Carr. Kemudian setelah semua siap, Carr pun mulai berdiri dan memulai 12 langkahnya. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Gentlemen. Please. This is my detail. God damn it, Cookie. I want my 12. Diver, you will disregard. 9, lost underwater, he finds it. 10, now you report to this line, Cookie. 11, if you want to be a Navy diver. Howdy. Carr berhasil menyelesaikan 12 langkahnya. Melihat usaha Carr, Kapten Hanks serta semua petinggi kemudian memutuskan untuk menyetujui Carr bergabung kembali menjadi penyelam angkatan laut. Seketika seluruh hadirin pun berdiri bertepuk tangan karena kagum melihat perjuangan Carr. Anak istrinya juga langsung menghampiri dan memeluk sang ayah dengan bangga. Di tengah kemeriahan itu, Chief Sunday merasa tugasnya sebagai seorang guru telah selesai. Ia kemudian berjalan pergi lalu memberi hormat. Hormat terakhir pada murid berkulit hitam yang telah mengajarkannya sebuah pelajaran hidup berharga, yaitu tekad untuk meraih mimpi. Film pun berakhir.